Jadi gini Habib, ketika kita, saya misalnya sudah melamar perempuan. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Berat bro. Ya. Sudah melamar perempuan dengan mahar sekian-sekian. Ya salam. Lalu di tengah prosesnya nih, dia menerima lamaran orang lain. Menerima lamaran orang lain. Mana orangnya? Terus tanpa memutuskan hubungan secara keluarga dan tiba-tiba menikah dengan orang itu. Lalu gimana dengan mahar kita itu, Beb? Apakah kita harus mengikhlaskan atau seperti Iya, apa? baik. Makasih ya, Beb. Kesal kali awak. Mana orangnya? Assalamualaikum Habib, izin bertanya, bagaimana cara memberikan pengertian kepada orang tua kita yang meminta untuk menikah secepatnya? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya Habib, mungkin di luar tema. Boleh. Jadi gini Habib, ketika kita, saya misalnya sudah melamar perempuan. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Berat bro. Ya. Sudah melamar perempuan dengan mahar sekian-sekian. Ya salam. Lalu di tengah prosesnya nih, dia menerima lamaran orang lain. Mana orangnya? Terus tanpa memutuskan hubungan secara keluarga dan tiba-tiba menikah dengan orang itu. Lalu gimana dengan mahar kita itu, Beb? Apakah kita harus mengikhlaskan atau seperti Iya, apa? baik. Makasih ya, Beb. Kesal kali awak. Mana orangnya? Hah? Kalian kesal nggak? Kesal nggak? Emosi kita ini jadinya. Orang kok, ya. Jangan kayak begitu dong, ya. Panas nih kita nih jadinya. Sebagai laki-laki kok gitu, digitukan ya. Tapi tenang. Gini, kata para ulama, ketika ada sesuatu yang kamu inginkan menjauhimu, ketahuilah hal itu karena Allah menghendaki sesuatu yang lebih indah akan mendekatimu. Nah, tenang aja, laki gagah, tenang, harim banyak ngantri. Percaya, tenang. Terus, itu perempuan sudah melakukan satu hal yang haram. Dalam syariat nggak boleh kita melamar di atas lamaran orang lain. La yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi illa ayyudzana lahu. Tidak boleh orang berkhitbah dilangkahi dengan khitbah yang lain sebelum diizinkan. Antum belum ngizinin, nggak boleh. Dalam khitbah nggak ada namanya mahar, itu hadiah. Kalau mahar itu nanti ketika untuk pernikah. Kalau nggak jadi nikah, ambil. Atas nama mahar atau hadiah? Ambil. Mau anak anterin apa? Emosi awak, asli. Habib Novel ini nanti malam ngajar, coba ditanyain lagi kayak begitu. Kesel itu Habib Novel. Iya, udah antum ambil lagi. Mohon maaf, ini kan akadnya mahar. Akad mahar itu kalau terjadi pernikahan. No nikah, no mahar dong. Itu, ya. Nah, tenang, ya.
Antum berapa umur? Antum akhir tahun ini nikah insya Allah. Masalah sama siapa bukan urusan saya. Ya, ada lagi nggak yang mau nanya? Baik. Baik, Ikhwan ada yang bertanya lagi sebelum digeser ke Akhwat? Ayo Ikhwan, kalau malu bilang ada kawan saya, itu ya bilang. Ya boleh itu, nggak apa-apa. Assalamualaikum Habib, izin bertanya, bagaimana cara memberikan pengertian kepada orang tua kita yang meminta untuk menikah secepatnya? Jazakallah khair. Gimana pertanyaan tadi? Gimana pertanyaan tadi? Bagaimana cara memberikan pengertian kepada orang tua kita yang meminta untuk menikah secepatnya? Baik. Calonnya mana? Gitu aja kok repot. Calonnya mana, Pak? Loh, aku disuruh nikah sama siapa? Sama tembok. Mana calonnya, mana? Kalau ada calonnya, lihat sekufu nggak? Sepemikiran nggak? Punya latar belakang yang mirip nggak? Kalau ternyata cuma ngomong kapan kamu nikah, itu sama aja kita ada tamu terus kita bilang lapar nggak, makanannya nggak dikasih, nanya doang lapar nggak. Jangan nanya kapan nikah tapi nggak ngasih jodohnya. Kapan nikah? Nanti pas ada orang takziah kematian ditanya balik, kapan nyusul? Emosi nanti. Udah. Kalau ada orang tua kayak begitu, bilang aja segera, sambil usap-usap lo punggungnya, peluk. Segera Bu, insya Allah, gituin aja. Segera insya Allah, cium keningnya. Tolong ingat, ini pelajaran pada hari ini ya, yang paling utama, salah satu yang paling utama, man asya khadiman tahta qadami ummihi asya sayyidan fawqa ru'usi qaumihi. Barang siapa hidupnya berada di bawah telapak kaki ibunya, diinjak supaya ibunya bisa hidup, maka orang itu akan bangkit dalam keadaan diletakkan di atas kepala kaumnya. Urusi ibumu, senang kamu nanti. Bahagiakan ibumu, senang kamu nanti. Bahagia, senang, enak hidup. Kenapa? Ngurusin ibu. Saya punya saudara jauh di daerah Jawa, sampai umur 50 tahun belum nikah. Sayyid, keturunan Nabi yang ganteng, 50 tahun belum nikah. Sampai umur 50 tahun baru nikah. Terus hidupnya ngapain? Ngurusin uminya. Uminya meninggal, dia baru zuat. Dapat jodohnya siapa? Syarifah, umur 20 tahun, cantik. Kenapa? Gara-gara ngurusin umi. Iya Mi. Nah ini kadang-kadang jidahnya neneknya dimainin. Saya lihat video tadi di mana, di media sosial. Jidah, kan rumah neneknya kebanjiran. Jidah nggak usah pulang aja ya, pulang naik getek aja. Tahu nggak sama jadi diomongin apa? Kepala lu bau menyan, gituin. Bahaya. Orang tua ngedoain, ini orang nggak sadar lagi didoain. Kepala bau menyan. Apa ada laki-laki mau sama perempuan yang kepalanya bau menyan? Ngawur ya. Hati-hati sama orang tua itu. Ini ngawur, anak zaman sekarang ini ngawur asli. Parah bener anak zaman sekarang ini. Ya. Makanya teman-teman semua yang ada di sini, ayo kita ajak mereka. Ayo ajak, ramaikan masjid. Semangat. That's the very least that you can do. Itu adalah minimum yang harus antum lakukan. Ajak orang ke masjid. Yuk ikut kajian di mana? Di Kui Ngaji Remisha. Yuk ikut kajian di mana? Di Sonar. Yuk ikut kajian di mana? Di sini. Di Karib di mana? Rame ini di Tangerang sehingga anak-anak mudanya itu nggak terpapar. Sampai waktu itu ada video apa? Perempuan lagi sekarat koma. Terus anaknya bilang sama bapaknya, "Pak, dulu kan mama suka main TikTok." Kalau gitu kita TikTokan aja. Dia pasang handphone dia gini-gini. Terus
terus mamanya bangun. Mamanya bangun, tangannya gerak-gerak. Gusti Allah, ini kenapa ini umatnya Nabi jadi kayak begini ya? Kalau tiktokannya ngaji gitu enggak apa-apa, ini tiktokan ya khidmat sama ibu. Kalau nih cara nguji orang itu gini loh, kalau ada orang datang ke rumah, kamu sayang nggak sama ibu sama ayahku? Bisa sayang nggak? Bisa cinta nggak sama ibu sama ayahku? Bisa mau nggak bantu aku ngurus ibu sama ayahku? Karena hidupku untuk ibu dan ayahku. Atau cara sopannya begini, aku menginginkan pasangan yang mencintai orang tuaku lebih dari mencintai diriku. Kalau anak Remisha siap, pasti ya, pasti siap. Jangan sampai antum keluar dari rahmatnya orang tua. Pokoknya orang tua itu keramat. Barang siapa menghargai orang tuanya, maka hidupnya akan bahagia. Siapa yang menghinakan orang tuanya, hidupnya pasti celaka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Habib, izin bertanya tapi mohon maaf di luar tema. Ya. Yang mau saya tanyakan adalah apakah dalam pernikahan itu harus semanhaj? Nah, jika saya pribadi nggak bersikap, salah nggak Habib? Kalau misalnya kita belajar sama banyak guru di semua kelompok dan kita membaur ke semuanya, tidak mengeksklusifkan diri terhadap suatu kelompok dan juga tidak mau menghakimi atau menganggap perbedaan itu ke orang lain gitu. Dan dalam memilih pasangan, apakah kita harus cari yang seprinsip sama kita seperti itu atau bagaimana jika nanti yang saya temukan adalah berbeda, mempatokan atau bermanhaj sama satu itu dan mewajibkan saya untuk mengikutinya gitu. Itu bagaimana ya Habib? Baik. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Tolong diingat ini. Cinta tidak pernah memaksa. Tolong resapi dalam-dalam perkataan itu. Cinta itu tidak memaksa. Rasul pernah maksa. Jangan paksa. Nabi Nuh alaihissalam pernah maksa anaknya. Meskipun anaknya akhirnya harus tenggelam, apakah Nabi Nuh alaihissalam maksa? Itu bukan cinta, itu ego. Karena cinta adalah pertemuan dan dialog dari dua aku. Yang mana dua aku ini bertemu sehingga melahirkan tanggung jawab dan kasih sayang. Kalau hanya ada satu aku, itu bukan cinta. Itu ego. Makanya di dalam fase pertama, tahapan orang bisa jatuh cinta, fase pertama adalah mencari kesesuaian. Kesesuaian ini yang disebut di dalam istilah agama dengan kafaah. Cari yang sepemikiran, sah. Kenapa? Meminimalisir konflik dan friksi yang akan terjadi pada saat kamu menikah. Saya seorang Asy'ari. Akidah saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikih saya Syafi'i. Tasawuf saya Junaid al-Baghdadi dan Ghazali, Ba'alawi. Maka sudah sewajarnya saya mencari orang yang satu prinsip atau paling tidak mempermasalahkan prinsip saya itu. Kalau dia mempermasalahkan, ketahuilah saudariku, laki-laki bukan cuma satu. Tenang aja. Tenang aja. Kenapa? Ngapain pusing-pusing? Tenang aja. Ya, benar nggak?
di busway aja sering ketemu laki-laki kok. Enggak cuma satu kan? Ya, tenang aja ya. Jadi anti cari dengan yang sepemikiran, itu sangat wajar. Ada ustadz cerita sampai ngamuk-ngamuk. Ini ustadz nggak pernah ngamuk, sampai ngamuk di videonya. Ngamuk gimana, Bib? Bayangin aja ada suami menceraikan istrinya gara-gara istrinya dibilang nggak semanhaj. Ada nggak orang cerai gara-gara doa kunut? Ada. Aneh banget. Itu semua gara-gara apa? Nggak ikut training pranikah bersama Habib Guest. Itu sebabnya, karena dia nggak paham. Orang ketika mau melanjutkan kepada tahapan pernikahan, nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Tidak ada laki-laki dan perempuan, tidak ada laki-laki dan perempuan yang tidak bisa mencintai dan dicintai. Yang ada hanyalah laki-laki dan perempuan yang tidak tahu bagaimana melakukan hal-hal yang menyebabkan dirinya dicintai. Fisik nggak ada kaitan dengan cinta. Kaya nggak ada kaitan dengan cinta. Popularitas nggak ada kaitan dengan cinta. Cinta itu tempatnya di dada, saudaraku. Panjang nih ya, tunggu saja tanggal mainnya ya, tunggu saja tanggal mainnya, lagi digodok acaranya, insya Allah. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lain. Bismillah.